Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaharudin SPD MPD, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, identitas mata kuliah Bahasa Indonesia, jumlah SKS 2 SKS, dilaksanakan semester 1. Sifatnya mata kuliah wajib. Kepada kesempatan ini, saya akan menyatakan diri dosen di dalam mewujudkan kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT VT. Dalam video ini akan menampilkan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Video ini berisi tentang mata kuliah ini saya ampu program studi pendidikan bahasa Indonesia, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas materi sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa, penulisan ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf, dan penulisan karya ilmiah, sistematis, karangan ilmiah, teknik mengutik, teknik menyusun daftar pustaka, serta perwajahan dalam karangan ilmiah, presentasi ilmiah, dan diksi, dan dapat menyusun iklan dalam brosur. Capaian pembelajaran. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar dan cinta tanah air, kebangsaan dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menerapkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan rasa bertanggung jawab melalui bahasa Indonesia, ragan formal atau ragan ilmiah. Sistem pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini, mahasiswa memiliki sikap di mana bahwa bangga dan optimis terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kemampuan menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah, dan kemampuan menyampaikan gagasan di depan kelas dan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baku. Kemudian pembelajaran, metode pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di dalam komunikasi lisan maupun tulisan, berbentuk laporan kegiatan berdasarkan kaidah dan etika ilmiah. Setiap bacaan literatur perkuliahan bahasa bagaimana disebut pada jadwal harus sudah dibaca sebelum mengikuti kuliah. Mahasiswa wajib membuat ringkasan materi perkuliahan
setiap akhir kuliah dan dikumpulkan pada dosen. Evaluasi setengah semester akan diadakan sesuai kalender akademik. Demikian pula evaluasi akhir semester. Kriteria penilaian. Jadi dalam menentukan nilai akhir ini digunakan pembuatan sebagai berikut. Keaktifan mahasiswa atau kehadiran mahasiswa 20%. Tugas individu mahasiswa 20%. Tugas kelompok mahasiswa 10%. UTS 20%. UAS 30%. Total semua 100%. Baik, sebelum kita masuk materi, saya akan mengecek kehadiran dulu mahasiswa ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu untuk melakukan proses belajar mengajar. Sebelum saya mengajar, maka saya terdahulu mengecek dulu kehadiran mahasiswa. Ya, siap? Siap. Oke, baik. Pertama, Surya. Hadir Pak. Sherly. Hadir Pak. Nur Ayu Indah Lestari. Tidak ada Pak. Hadir Pak. Asisa Ramadan. Hadir Pak. Husmul Fadilah. Hadir Pak. Yulinda. Hadir Pak. Nelly. Hadir Pak. Sri Lisda Wati Farma. Hadir Pak. Ainun Ismi. Hadir Pak. Mana? Ayu Surya Lintang. Hadir Pak. Jiliani. Hadir Pak. Andi Muhammad Ramadan. Hadir Pak. Ardan. Hadir Pak. Intan Rida Alim. Hadir Pak. Awal Fajri. Hadir. Nur Fadila. Hadir Pak. Nini Mayuni. Hadir Pak. Putri Dewi Sita. Dewi Deswita. Dewi apa? Deswita. Ya, Putri saja. Hadir Pak. Tazkiyah. Saki. Mana Sakinya? Dah hadir Pak. Asriani. Rika. Ira. Musfira. Sakit Ki Pak. Sakit. Sulastri Nur. Hadir Pak. Andi Miftahul Khair. Hadir Pak. Jadi mahasiswa itu kesimpulannya di sini hanya 25 orang di daftar hadir. Ada yang namanya belum sempat saya sebut namanya? Nomor berapa? Nomor 22 kan. 22. Ya, Asnur. Hadir Pak. Ya, oke. Baik, kita langsung saja masuk di materinya. Silakan. Kita masuk di materinya yaitu kalimat efektif. Jadi apa sih itu kalimat efektif? Silahkan jawab. Ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat seperti berikut. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembaca atau penulis. Masih ada yang lain? Bagus. Masih ada yang lain? Apa sih itu kalimat? Gagasan yang memiliki pikiran atau konsep. Ya, sebut nama dulu. Yulinda? Ya, coba Yulinda. Kalimat adalah memiliki gagasan, pikiran atau konsep. Oh, memiliki gagasan atau? Konsep. Oke, kasih. Masih ada yang lain? Ya, kelompok berapa? Apa itu sih kalimat?
mewakili gagasan pembicara. Ya, terima kasih atas semua jawabannya. Maka kita masuk dulu kalimatnya adalah. Jadi pengertian kalimat di sini adalah setiap gagasan dan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya adalah harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat jadi kalimat efektif. Perhatikan, kalimat efektif ini ada dua. Ya, ada dua bagian ya. Pertama, ya. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama letaknya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Mahasiswa ini kira-kira ada lanjutan materi kita, ciri-ciri kalimat efektif. Jadi ciri-ciri kalimat efektif di sini terbagi 7. Ya, diantaranya Kesesuaian struktur, apa lagi? Ketegasan. Itu ya, terbagi 7 bagian. Di mana bahwa kesepadanan ini, apa itu kesepadanan? Ya, satu orang jangan banyak ya, coba. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Nah itu. Ya, yang kedua. Hah? Keparalelan itu apa sih? Ya, silakan. Keparalelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Kesamaan kata Yang digunakan dalam kalimat itu. dalam kalimat itu. Contohnya, Apabila pelaksanaan Pokoknya apabila pelaksanaan pembangunan 5 tahun kita jadikan titik tolak, maka menonjollah beberapa masalah pokok yang minta oke perhatian. ya, kok sudah. Yang ketiga lagi, kehematan. coba. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contohnya, lukisan itu indah, lukisan itu akan saya beli. Coba. Lanjut lagi, yang keempat adalah apa? Ya, apa itu kecamatan? Ya, silakan di belakang. Naik tangannya ke sini. Coba. Yang dimaksud kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan cepat dalam pilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Nah, itu. Yang lain lagi, masih ada? Kepaduan. Yang lain coba. Kepaduan yang mana? Ya, coba di belakang coba ya. Ya, kamu. Yang dimaksud kepaduan atau koherensi ialah kepaduan pertanyaan antara kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Tidak Pecah-pecah. Ya. Baik, kembali lagi ke terakhir ya. Yang terakhir ini lukisan ya. Masih? Ya, coba satu orang coba. Ya, berlomba. Ya, silakan. Siapa yang cepat? Dia akan dapat. Ya, silakan siapa ya? Ia menyampaikan aspirasi saya, silakan cepat. Ya, satu orang. Ya, silakan kamu. Ya, Yang dimaksud adalah pelogisan ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sesuai kayak yang berlaku. Jadi baik, kita kembali lagi. Kalimat itu sudah dituangkan oleh mahasiswa yang sudah disampaikan. Jadi baik minggu depan, baiklah kita bentuk kelompok. Ya, silakan mahasiswa membuat kalimat yang efektif. Jadi silakan memberikan narasi. Paham? Paham.
Apa itu narasi? Jadi sekarang silakan Anda bagi kelompok. Masing-masing Anda baku hadapan. Silakan sekarang. Diambil masing-masing kelompoknya baku hadapan. Ya. Nomor 1, coba gimana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ya silakan nggak apa-apa, lakukanlah. Enggak diskusi. Baik, kita akan melakukan silakan diskusi ya. Silakan sampaikan. Jadi sebentar saya akan tunjuk satu persatu sebentar. Mempersilakan satu orang. Ya, Pak? Satu orang berdiri. Oke? Oke, Pak. Silakan buat narasi tentang kalimat efek. Iyalah, yang penting Anda ikuti dengan petunjuk yang kalian efektif tadi. Ada yang selesai? Yang lebih banyak, harus sedikit saja sampai ya, bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Begitu. Coba saya lihat, satu orang coba ada. Kalian selesai silakan dipresentasikan tentang akademia. Coba, ada? Sudah?
Coba kalau yang selesai silakan yang selesaikan. Kan materinya tadi kan tentang kalimat efektif, maka tentunya diharapkan menuangkan gagasan Anda di depan. Ada yang selesai silakan. Masa kamu bingung sekali menghadapi dengan kenyataan? Bisa jadi dari langsung Anda selesai. Jangan bingung. Tidak usah ditulis. Aduh, saya kira ini malah jarang ini kan zaman canggih, cukup ambil HP langsung cik, dibacakan selesai. Iya kan? Coba bintang. Jadi saya mau kelompok satu dulu memperhatikan apa yang didapatkan. Coba di sini berdiri. Kelompok satu, coba kelompok satu, silakan. Di sini. Oke, di depan kamera juga. Lihat di situ. Coba Artang ini adalah salah satu mahasiswa yang kelompok saat ini membacakan tentang narasinya tentang ciri mewakili kalimat ini. Oke, baik, saya akan persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sahbihi ajma'in. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang beneran seperti saat ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam juga kita panjatkan kepada junjungan kita, Saya ingatkan, Nabi Muhammad SAW. perhatikan kalimat kelimatan Anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja judul pada kelompok saya yaitu Sejarah Hari HAM Sedunia. Dilansir dari situs resmi Dirjen HAM, sejarah peringatan Hari HAM Sedunia berawal dari kekejaman Perang Dunia Kedua di tahun 1939 dan setiap tahunnya pasti kita mengadakan aksi demonstrasi kepada masyarakat untuk memperingati Hari HAM tersebut, yaitu Hari Hak Asasi Manusia, dan di mana pada tanggal 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM, mengingat internasional. Sejak saat itu masyarakat dunia memperingati Hari HAM pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Setiap tahunnya Hari HAM sedunia diperingati dengan tema yang berbeda-beda. Dilansir dari situs PBB, tema Hari HAM sedunia tahun ini adalah kesetaraan, mengurangi ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berkaitan dengan pasal 1 UDHR yang berbunyi, semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan
inti dari hak asasi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2. Jangan baru. Oke, Mas. Diserah saudara Wal Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selaku rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, langsung saja saya akan membacakan narasi dari kelompok saya, yaitu Andi pergi ke bioskop karena ingin menonton film ayat-ayat cinta. Padahal Andi sudah pernah membaca novel ayat-ayat cinta, tetapi Andi tetap ingin menonton film tersebut. Andi pun ikut mengantri tiket bersama temannya. Ia ikut berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Setelah mendapatkan tiket, Andi dapat menonton film ayat-ayat cinta yang sangat dia dambakan. Namun setelah menonton tersebut, Andi menyadari bahwa film dan novelnya sangat berbeda. Menurut Andi, novel ayat-ayat cinta lebih bagus daripada filmnya. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan mun wal qalam bima yasturun. Fasbiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju. Baik, perkenalkan nama saya Yusra Bintang, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba, prodi Pendidikan Non Formal. Berdirinya saya di sini ingin membacakan sebuah narasi tentang pahlawan yang berjudul Perjuangan Singkat Soekarno. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang disebut dengan PNI, dengan tujuan Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung sampai pada tanggal 31 Desember 1931. Beliau dibebaskan dan kemudian bergabung dengan Partindo, namun yang kedua kalinya Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933. Kemudian beliau dipindahkan ke Bengkulu setelah melewati perjuangan yang cukup panjang. Beliau bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Innal
pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit, hingga pemerintah tak boleh egois atau individualis. Semua harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastrino. Saya dari kelompok 5. Saya ingin membacakan narasi tentang guru yang berjudul Orang Tua Kedua atau Guru. Semua orang pasti memiliki orang tua sehingga kita bisa terlahir di dunia ini. Tapi ada istilah orang tua kedua ada di sekolah. Ya, itu merupakan sebutan untuk guru yang ada di sekolah. Karena saat ini di sekolah mereka lah yang membimbing, menjaga, menegur kita selama kita bersekolah. Saat kita di sekolah ada banyak guru dengan materi yang diajarkannya masing-masing serta kepribadiannya masing-masing. Kenapa kepribadian? Itu karena kita seperti sering atau pernah menemukan guru yang sangat baik dan sabar, guru yang tegas, guru yang ditakuti murid karena sering marah, guru yang lucu sering membuat kita ketawa, dan masih banyak lagi. Selain itu juga guru yang cantik dan ganteng serta masih muda yang menjadi bahan lulusan atau italik murid-murid. Terlepas dari itu semua, guru merupakan kunci di mana kita semua sukses nantinya. Para pahlawan tanpa jasa, mereka lah yang selalu ada dalam suka duka saat kita menempuh pendidikan di sekolah. Mereka lah yang juga akan bangga jika kita meraih prestasi. Mereka juga yang akan ikut bersedih jika mengalami kegagalan. Namun mereka juga yang membangkitkan kita dalam kegagalan tersebut. Guru, segala hormat kami untukmu. Itulah dari narasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, itulah pemaparannya tadi tentang kalimat efektif ya. Jadi silakan masing-masing kembali ke tempat. Coba lagi. Ya, atur kembali kursinya. Jadi baik, kalau selesai silakan masing-masing duduk kembali di tempatnya ya. Kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa dipelajari maka kita akan menarik kesimpulannya. Alhamdulillah hari ini kita akan menugaskan saudara di rumahnya. Ya, tugasnya apa? Ya silakan memperbaiki diri Anda sendiri. Ya. Di mana mereka bahwa tentunya pembelajaran dengan efektif tadi silakan membuat narasi apa saja. Kalau di apa namanya mengerti tentang apa yang Anda ucapkan tadi ya. Jadi baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.